Efeknya cukup terasa ya, karena pemogokan ini tuh, melumpuhkan beberapa sektor penting gitu ya, apalagi, kami statusnya sebagai, seorang pelajar. Dalam satu semester ke depan, yang totalnya ada 50 pertemuan, kita akan mengalami 18 hari pemogokan kerja. Jadi, waktu efektif kita untuk belajar itu sangat berkurang, hampir setengahnya. Terus kemudian begitu transportasi mengalami pemogokan, seperti kereta, bus, dan lain sebagainya, akses itu benar-benar lumpuh. Karena bagaimanapun, transportasi publik adalah backbone dari London sendiri, sehingga ketika transportasi publik lumpuh, maka warga akan sangat terbatas gitu ya aktivitasnya gitu. Berarti untuk sementara waktu kegiatan belajar dilakukan secara daring, Mas, atau seperti apa? Jadi memang industrial action ini itu sudah ada jadwalnya gitu ya, terakhir itu adalah hari Rabu kemarin, itu benar-benar diliburkan. Jadi kami sebagai mahasiswa juga harus menghormati pilihan yang diambil oleh para pekerja pendidikan untuk memperjuangkan aspirasinya. Sehingga Mhm. tidak ada pembelajaran secara daring, benar-benar diliburkan, kita tidak mendapatkan pendidikan pada saat hari itu dan ini akan berlangsung sampai bulan April itu akan ada 17 hari lagi gitu ya, kita akan mendapatkan kekosongan fasilitas pengajaran yang ada di UK. Iya, sebenarnya apa sih, Mas, yang menjadi tuntutan dari para pengunjuk rasa ini kalau mereka mengatakan menolak revisi UU anti pemogokan ini sebenarnya apa yang lebih dalam lagi, Mas? Iya, sebenarnya kan kalau kita lihat bagaimana cara berdemokrasi di warga Inggris, aksi pemogokan ini adalah salah satu cara untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka, untuk mengganggu keteraturan sosial sehingga, pihak pemerintah bisa memperhatikan aspirasi atau apa yang menjadi kepentingan mereka. Dan, aksi pemogokan ini sekarang intensitasnya lebih sering dari sebelumnya karena mungkin yang kita ketahui bersama, Inggris sekarang sedang mengalami inflasi terbesar, sejak tahun 1950 gitu ya. Bahkan di antara negara-negara, bukan hanya G20 tapi G7, Inggris mengalami inflasi yang sangat besar, itu sekitar 10%. Jadi bicara soal demonstrasi yang terjadi Rabu kemarin, yang katanya terbesar selama satu dekade, itu menurut saya bukan akar masalahnya bukan soal, eee, RUU anti pemogokan ini, tetapi bagaimana kondisi kehidupan mereka pada saat ini di tengah krisis, terhadap biaya hidup yang semakin membengkak gitu. Iya, berarti benar ya kalau misalkan saya juga mengetahui mereka juga menuntut kenaikan upah, sementara kenaikan upahnya memang yang dilakukan ataupun yang diberikan oleh pemerintah Inggris tidak begitu signifikan di tengah tingginya inflasi yang hingga mencapai 10% ini. Berarti itu betul adanya ya, Mas, ya? Iya iya betul. Jadi apa yang menjadi tuntutan utama mereka adalah kenaikan gaji, kenaikan upah sesuai dengan inflasi yang ada gitu. Sehingga mereka bisa, memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah, inflasi yang sangat tinggi dan kemudian, harga atau krisis energi yang juga sedang terjadi di sini, apalagi kita sedang sedang mengalami fase, musim dingin. Boleh dikasih gambaran nggak, Mas, biasanya sebelum inflasi tinggi ini biaya hidupnya seperti apa dan sekarang apa kenaikan biaya apa yang Mas sendiri juga rasakan sangat signifikan, Mas? Oke, kebetulan kan saya mahasiswa master gitu ya, baru datang sekitar bulan September, sehingga saya tidak bisa membandingkan fase sebelum atau sesudah inflasi, karena begitu saya datang itu udah langsung inflasi. Tapi, teman-teman dari LPDP London itu melakukan penelitian, yang menunjukkan ada perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan biaya hidup, baik, sewa, akomodasi atau sewa apartemen atau sewa kos lah ya bahasa simpelnya, terus kemudian transportasi, biaya, makan dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini juga didasarkan oleh riset yang dikeluarkan oleh UK Research and Innovations yang menunjukkan bahwa memang ada kenaikan sebesar 10% dari biaya hidup yang ada di United Kingdom, terutama di London gitu ya. Sehingga, eee, kalau kita bicara soal, apa perbandingan biaya hidupnya, misalnya saja, kami nih di LPDP gitu ya, mahasiswa yang disekolahkan oleh LPDP itu kan mendapatkan, living allowance atau biaya hidup senilai 1.600 gitu ya. Sedangkan, eee, riset yang disampaikan oleh UK Research and Innovation itu menunjukkan bahwa biaya hidup sekarang dengan inflasi 10% dan lain sebagainya itu paling tidak di angka 1.900 gitu ya. Sehingga ada perbedaan 300 pound yang cukup signifikan gitu, menunjukkan bahwa ada kenaikan yang luar biasa sebenarnya dengan biaya hidup yang ada di, London terutama.
Kalau misalkan terkait imbauan Mas dari kampus atau mungkin kedutaan Indonesia di Inggris untuk bisa menghindari lokasi-lokasi ataupun kerumunan yang berkaitan dengan aksi mogok massal ini apakah sudah ada atau seperti apa Mas? Oke, kalau dari kedutaan Republik Indonesia tidak ada himbauan apa-apa sebenarnya. Jadi benar-benar menghormati bagaimana proses demokrasi yang ada di United Kingdom. Tapi dari sekolah gitu ya, saya sekolah di London School of Economics, kami diberikan pengertian bahwa apa yang sedang diperjuangkan oleh tenaga pendidikan di Inggris ini adalah satu hal yang penting sehingga kami diminta untuk memaklumi ketiadaan fasilitas belajar mengajar pada saat hari pemogokan kerja itu berlangsung. Sehingga kami dihimbau untuk melakukan belajar mandiri gitu ya. Misalnya pada saat itu harusnya ada jadwal untuk group discussion dan lain sebagainya. Kami diminta untuk mengakomodir sendiri gitu ya. Silakan bisa nongkrong di kafe atau nongkrong atau via Zoom gitu untuk melaksanakan secara mandiri tanpa adanya pengajar. Jadi memang uh, itu akhirnya sudah kami terima bersama gitu ya. Kami sangat menghormati apa yang menjadi perjuangan dari teman-teman, dosen atau tenaga pendidikan yang Iya. ada di United Kingdom. Dan kemudian kalau bicara soal, bagaimana support dari student, kita juga mensupport, apa yang mereka perjuangkan dengan misal menandatangani petisi atau bahkan mengikuti aksi demonstrasi secara langsung. Oke. Mas, sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang gelombang, unjuk rasa ini tidak hanya terjadi di Inggris, tetapi juga terjadi di wilayah-wilayah lainnya yang ada di Eropa. Apa yang Mas Ya. ketahui tentang aksi unjuk rasa dari beberapa wilayah lain, Mas, yang ada di Eropa? Iya, saya rasa kan, akar masalahnya adalah kenaikan biaya hidup dan kemudian krisis energi yang terjadi. Nah, salah satu dampaknya adalah dari, konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraine kan. Apa yang mereka tuntut kurang lebih sama gitu ya, tentang kenaikan, upah dan lain sebagainya, peningkatan kualitas hidup di sana yang yang saya rasa pemerintah juga menghadapi kondisi yang cukup dilematis gitu ya, dengan kondisi, perang yang ada di Ukraine dan kemudian, Ukraine dan Rusia, terus kemudian krisis energi dan lain sebagainya, mereka harus melakukan kebijakan yang tepat gitu ya, untuk bisa menjaga kualitas kehidupan masyarakat mereka di negara masing-masing.